Bagaimana pembagian harta anak yatim yang tepat? Karena di kampung kami dimasukkan jatah piatu ke anak yatim dan sering komplain ke pengurus masjid jika ia tidak diberi. Ini telah kita jelaskan berkali-kali jemaah yang muliakan bahwa yang disebut dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal pergi oleh ayahnya sementara beliau belum baligh. Anak itu belum baligh. Ini dimaksud dengan yatim. Adapun mereka yang piatu disebut dengan latim. Lam ta ya mim, latim, bukan yatim. Dan anak yatim diberi bukan karena dia miskin. Anak yatim diberi karena dia telah kehilangan ayahnya, kehilangan orang yang mencari bekal untuknya, kehilangan kasih sayang ayahnya. Ini disebut dengan anak yatim. Mungkinkah anak yatim kaya? Mungkin saja. Bahkan di Quran disebutkan di surat An-Nisa, bisa nanti dibaca di halaman pertama, ayat terakhir. Wabtalul yatama hatta idza balagun nisa hatta idza balagun nikah. Dan ujilah kemampuan anak-anak yatim sampai mereka ke umur baligh atau umur menikah. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwadahum. Jika kalian mendapati mereka sudah ada kecerdasannya, sudah mampu, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka. Berarti dia anak yatim, hartanya ada. Ayat ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Berarti harta anak yatim ada harta. Di zaman Umar mengatakan, jangan kalian biarkan anak yatim hartanya dimakan oleh zakat. Setiap keluar 2,5, nanti sampai hartanya tidak sampai lagi sinisan. Jangan biarkan begitu. Berarti hartanya ada. Lalu atas dasar apa kita berikan kepada anak yatim pemberian atau santunan? Atas dasar ayahnya sudah meninggal. Dan ini syariat. Nah sekarang piatu, apakah tidak disantuni seperti anak yatim? Disantuni, tapi bukan dari kota anak yatim. Disantuni dari kota du'afa. Tetap diberi. Bahkan boleh jadi dia diberi lebih daripada anak yatim. Contohnya, ibunya sakit-sakitan, tidak bekerja. Untuk makan mereka saja susah. Sementara dia sekolah, akan berhenti sekolah. Berarti boleh jadi jatah dia lebih besar daripada jatah yang lain. Dengan kondisinya yang sangat membutuhkan. Bahkan untuk zaman sekarang, realnya yang kematian ibu lebih parah kondisinya daripada kematian ayah. Kalau kematian ibu, ini kadang ayah tidak sabar, sebentar lagi menikah, anak dititip ke neneknya, ke kakeknya, ke etiknya. Tapi kalau ibu contohnya kehilangan suaminya, maka dia lebih banyak bersabar. Ini zahir yang kita dapati di beberapa realita di masyarakat kita. Maka kita bilang lagi, tidak boleh komplain mengambil atau tidak diberi dari jatah anak yatim, karena bukan harta kita. Anak yatim kategori mereka yang mati, ditinggal mati oleh ayahnya sementara dia belum baligh. Ada lagi yang komplain lagi, namanya sudah masuk ke daftar anak yatim, tapi sekarang dia sudah baligh. Tanda-tanda baligh sudah nampak, baik laki-laki atau wanita. Lalu sekarang minta lagi ke pengurus masjid dan marah-marah, kenapa saya nak diberi? Dulu kok diberi, sekarang tidak? Karena sudah baligh. Kalau sudah baligh berarti tidak lagi anak yatim. Kalau semuanya yang meninggal ayahnya anak yatim, banyak kita anak yatim di masjid ini sekarang. Banyak kita. Karena banyak yang sudah meninggal ayahnya, tapi kan tidak begitu. Maka tidak boleh komplain. Kita ambil juga, kita paksakan juga pengurus masjid memberi kita. Berarti kita memakan harta anak yatim yang disebutkan dalam ayat, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, itu bukan harta dia, lalu diambil juga. Maka sesungguhnya dia hanya memakan di dalam perutnya api, wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan masuk ke neraka sa'ir. Maka ini bukan masalah makan, masalah perut, masalah ini masalah halal haram. Itu bukan harta kita. Maka pengurus masjid tidak ada masalah tegas. Komplain orang, ya terserah. Mau komplain mau tidak, kita menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang kita bilang biarlah orang benci asal Tuhan sayang, mana buktinya? Kita buktikan.
Mana buktinya? Kalau memang syariat Allah berkata demikian, iya, kita bilang iya. Tidak, kita bilang tidak. Mau redha yang redha, mau tidak redha yang tidak redha. Hanya saja tentu berpandai-pandai disampaikan bahwasanya tidak begini lagi, Bu. Begini, kondisinya begini, dalam syariat begini. Dan ini sepakat ulama mengatakan demikian. La yutma ba'da ihtilam, dalam hadis Nabi, tidak ada lagi keyatiman setelah anak itu baligh. Tidak ada lagi. Dipahamkan? Kalaupun dia tidak redha di awal, tidak masalah. Redha di akhir, okey. Tidak redha sama sekali seumur hidup lalu mengatakan saya tidak maafkan. Ini bukan lagi babnya. Apa kata kata Abu Hurairah? Pernah saya sampaikan di sini, dengan ini kita tutup. Apa kata Abu Hurairah ketika menjelaskan hadis Nabi SAW? Katanya, janganlah salah seorang melarang tetangganya untuk menempelkan papan di dindingnya. Jangan dilarang. Lalu nampak mereka, itu ketika di Kufah, nampak mereka tidak senang menerima. Apa kata Abu Hurairah? Demi Allah, akan kupaksakan mengembankan hadis ini ke pundak kalian kalau kalian tak terima. Karena ini hadis Nabi SAW. Nah, sekarang sudah jelas ini hadis Nabi, tidak ada lagi keyatiman setelah baligh. Lalu kita masih protes sebagai, kalau harus dipaksakan, paksakan. Karena adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah. Dan di kitabullah begitu keterangannya. Cuma tentu kita berpandai-pandai, kita jelaskan, ini bukan hartanya lagi, jatahnya hanya 6 bulan. Karena dalam 1 tahun ini 6 bulan dia belum baligh, 6 bulan setelahnya dia baligh, maka seharusnya lebih hati-hati. Berapa betul lah ada bisa dapatkan harta anak yatim lalu bisa bikin rumah, beli mobil? Tak ada. Lalu yang sedikit itu ternyata penyebab kita masuk neraka, penyebab kita memakan, menempatkan di perut kita api. Ini diwanti-wanti. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.